Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tentang aplikasi Sri Kandi yang diselenggarakan oleh BKP SDMD Kabupaten Kerinci dengan saya, Weni Haryani, analis sumber daya manusia aparatur sebagai pemateri. Satu langkah maju menuju transformasi digital pengelolaan arsip dinamis di instansi pemerintah. Dengan Sri Kandi, kita wujudkan tata kelola arsip yang cepat, efisien, dan akuntabel. Aplikasi Sri Kandi adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang bertujuan untuk mengelola arsip elektronik dan surat menyurat di instansi pemerintah. Aplikasi ini mendukung terciptanya pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Apa itu Sri Kandi? Sri Kandi adalah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Aplikasi Sri Kandi ini dikembangkan bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan mempermudah tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan. Ini adalah tampilan aplikasi Sri Kandi. Cara mengakses aplikasi Sri Kandi dapat mengunjungi portal Sri Kandi melalui alamat resmi dan login dengan akun yang sudah diberikan. Setelah berhasil login, akan masuk ke dashboard aplikasi Sri Kandi. Fitur unggulan aplikasi Sri Kandi yang pertama, penandatanganan elektronik, yaitu mendukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan manual. Yang kedua, pengelolaan surat, memfasilitasi proses pendisposisian surat masuk dan keluar, serta penjadwalan naskah. Yang ketiga, pengklasifikasian arsip, membantu klasifikasi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, akses multi perangkat, dapat diakses melalui komputer dan smartphone dengan koneksi internet. Adapun dasar hukum aplikasi Sri Kandi antara lain Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI Nomor 4 Tahun 2021 merupakan pedoman teknis untuk mengimplementasikan Sri Kandi yang memberikan panduan bagi penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 menetapkan Sri Kandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dikembangkan melalui kolaborasi berbagai lembaga negara. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menetapkan bahwa penggunaan aplikasi Sri Kandi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Aplikasi Sri Kandi mempunyai tujuan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
atau SPBE secara terintegrasi, efektif, efisien, dan transparan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun fungsi dari aplikasi Srikandi meliputi pembuatan, verifikasi dan pengiriman naskah dinas, klasifikasi dan pemusnahan arsip, serta pengelolaan surat masuk dan keluar. Berikut ini adalah manfaat dari aplikasi Srikandi. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Dengan adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, maka proses menjadi lebih cepat, mempercepat proses pengarsipan, pencarian, dan pengelolaan arsip karena seluruh dokumen tersimpan secara digital. Menghemat biaya dan ruang, dapat mengurangi ketergantungan pada arsip fisik sehingga mengurangi biaya penyimpanan, penggandaan, dan pengiriman, serta menghemat ruang. Integrasi dapat mengintegrasikan berbagai fungsi kearsipan dan persuratan dalam satu sistem, menciptakan alur kerja yang terpadu. Manfaat yang kedua yaitu keamanan data dan arsip. Keamanan digital dapat menyimpan data dalam format digital yang terenkripsi dan menggunakan sistem autentikasi untuk melindungi dari akses tidak sah, kehilangan, atau kerusakan. Mengurangi risiko fisik, seperti menghilangkan risiko kerusakan atau kehilangan arsip fisik. Manfaat yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Semua proses terkait arsip dapat dilacak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, dan juga dapat menerapkan prinsip sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Manfaat yang keempat yaitu akses mudah dan kolaborasi. Bisa diakses dari mana saja. Sistem berbasis cloud memungkinkan pengguna mengakses arsip dari lokasi dan waktu yang berbeda, mendukung kolaborasi antar bagian atau instansi. Koordinasi lebih baik, dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian tugas lintas instansi. Manfaat yang selanjutnya adalah modernisasi administrasi pemerintahan. Transformasi digital menjadi bagian dari program digitalisasi administrasi pemerintahan untuk menuju layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan modern. Mewujudkan good government, mendukung terciptanya good government dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan prinsip kaidah. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe.